Setelah sempat tertunda, Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa atau Musor Kablub Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bandung Barat akhirnya dipastikan akan digelar pada pertengahan Mei 2022. Namun, ada hal yang berbeda, yakni dihapuskannya syarat dukungan bagi bakal calon Ketua KONI KBB yang akan maju. Caretaker Ketua KONI KBB Agus Salide pada Rabu 20 April 2022 di Gedung KONI Jawa Barat Jalan Pajajaran Kota Bandung mengatakan persyaratan dukungan dari cabang olahraga dan badan fungsional sempat menjadi polemik. Ketiadaan dukungan tersebut pun ditujukan untuk menghindari praktik transaksional yang kerap terjadi dalam setiap gelaran musyawarah olahraga. Meski syarat dukungan dihilangkan, lanjut Agus, beberapa syarat lain tetap diterapkan dan wajib dipenuhi bagi setiap bakal calon Ketua KONI KBB yang akan maju dalam Musor Kablub. Syarat tersebut diantaranya harus pernah menjadi pengurus KONI, cabang olahraga, atau badan olahraga fungsional di level kabupaten, kota, atau provinsi. Selain itu, Agus mengatakan bakal calon Ketua KONI Kabupaten Bandung Barat pun diperbolehkan berasal dari pejabat publik maupun struktural. Hal ini seiring dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan atau SKN yang baru direvisi. Dengan ketentuan tersebut, Agus mengatakan kesempatan menjadi pemimpin organisasi olahraga di KBB pun terbuka lebar bagi siapapun, namun dengan catatan. Setiap warga Kabupaten Bandung Barat berhak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Bandung Barat. Dengan persyaratan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Nah, yang ingin saya sampaikan secara langsung adalah bahwa calon ketua umum itu pernah menjadi pengurus KONI, cabang olahraga atau badan olahraga fungsional. Tidak pakai embel-embel ya. KONI, cabang olahraga atau badan olahraga fungsional. Di level mana saja? Jadi bisa di provinsi, bisa di pusat, bisa di kabupaten kota. Ini ya ajas demokrasi benar-benar demokrasi liberal. Ketua Forti sudah tidak mau, atau tidak berani, atau tidak mau direpotin jadi ketua Forti. Itu yang mungkin yang poin pertama yang paling penting dalam proses ini, dalam proses perkembangan penyerapan aspirasi yang berkembang di Bandung Barat, bahwa setiap orang berhak untuk mencalonkan dengan syarat pernah menjadi pengurus KONI, cabang olahraga, maksudnya ini Pengcap, boleh Pengpro, boleh juga PB, KONI juga sama, boleh di KONI pusat, KONI daerah, provinsi atau KONI kabupaten kota. Begitu juga dengan badan olahraga fungsional. Ya tentunya dengan melampirkan surat keputusan kepengurusan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pengurus. Tidak juga kemudian ini bisa berlaku surut. Jadi asas retroaktif juga berlaku ya. Jadi kalau Kang Ucok sudah pernah jadi ketua KONI Jawa Barat 2 periode yang lalu, boleh mencalonkan. Dan dari juga ketua Forti boleh juga. Dan ini pegang suara satu suara kan. Nanti ini bagaimana calon ketua mendekati Kang Ucok. Terus yang kedua, nah ini yang juga kemudian diskusi panjang, ya saya sebut aja diskusi panjang ya, bahwa bagi calon yang sedang memangku jabatan sebagai pejabat struktural dan pejabat publik harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung. Jadi hanya 2 poin ini kalau yang saya sampaikan, selebihnya nanti ada, tapi saya akan serahkan pada Ketua SC menyampaikan. 2 poin ini saja yang paling penting, bahwa bagi calon Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung Barat yang sedang memangku jabatan sebagai pejabat struktural, artinya struktural itu ada di tingkat instansi pemerintah atau pejabat publik seperti misalnya jadi anggota DPRD atau mungkin juga di partai, jabatan publik harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung. Nah ini yang saya sampaikan sebagai ketua caretaker dalam masa tugas saya dan kawan-kawan yang sudah memasuki bulan ke-4 sekarang. Tinggal sisa sebenarnya 2 bulan. Setelah 2 bulan pasti sudah harus dipensiunkan gitu ya. Kalau kami tidak bisa melaksanakan itu salah kali.
Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Musor Kablub KONI KBB Asep Dedi Setiawan mengatakan pihaknya akan memulai tahapan pencalonan Ketua KONI KBB mulai Rabu 20 April 2022. Tahapannya sendiri dimulai dengan pengambilan formulir pendaftaran bagi siapapun yang berniat maju mencalonkan diri sebagai Ketua KONI KBB. Dengan ketentuan baru, lanjut Asep Dedi, bakal calon yang sebelumnya gugur karena tidak memenuhi persyaratan dukungan bisa kembali mengikuti kontestasi. Pasalnya, pada sebelumnya ditetapkan persyaratan dukungan bagi setiap bakal calon, yakni 20% dari total pemilik suara Musor Kablub KONI KBB. Yang menurut kami ini juga sama ya, kita tidak membeli kucing dalam karung ya. Karena di sini ada sebuah persyaratan yang sangat krusial di mana calon ketua KONI diantaranya dia harus pernah menjadi pengurus KONI ya atau pengurus cabur. Ya, jadi ketika memang dia tidak pernah dia berkiprah di olahraga, tidak pernah menjadi pengurus, itu tidak bisa. Karena itu akan saya jadikan persyaratan yang normatif ya. Karena di sini ini harus melampirkan SK kepengurusan. Ya, selama dia jadi pengurus. Misalkan tiba-tiba ada si A masuk mencalonkan, saya pernah jadi pengurus cabur apa gitu, tahun sekian. Saya tanya mana surat SK-nya. Walaupun sudah lama, ketika tidak bisa menunjukkan, saya tidak bisa menerima. Kami tidak menerima. Begitu ya Ketua ya. Ya, jadi yang normatif di SK ya. Terus yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Ketua Karateker ya. Ketika seseorang memangku jabatan sebagai pejabat struktural atau pejabat publik, maka wajib, nih hukumnya wajib ya, wajib mendapat izin tertulis dari atasan langsung. Nah, ketika berbicara wajib artinya ini sangat krusial ya. Ketika tidak bisa menunjukkan, maka ini juga kalau dia dapat kami terima ya, tapi nanti di keabsahannya nanti kan EC ya yang menentukan ya. Kalau kami hanya merekomendasi bahwa si A ini di persyaratan tidak ada izin tertulisnya, gitu kan? Nah, si B tidak ada izin tertulisnya. Nanti di eksekusinya di EC ya. Nah, yang jelas kalau kami dari tim penjaringan tidak bisa langsung eksekusi. Misalkan ketika si A ini tidak ada surat tertulisnya, kami tolak tidak bisa juga ya. Kami akan terima. Walaupun dia tidak memberikan surat tertulis, ya, tapi kami akan ada catatan bahwa si A tidak ada izin tertulisnya. Nanti yang eksekusi, berarti dia tidak masuk ke pencalonan adalah EC. Itu mungkin ya. Terima kasih. Pada kesempatan lain, Ketua SC Musor Kablub KONI KBB Aan Johana mengapresiasi semua panitia dalam merumuskan persyaratan. Pasalnya, persyaratan dukungan tersebut menjadi hal krusial yang membuat proses Musor Kablub sempat deadlock dan tidak terlaksana pada akhir tahun lalu. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Rizky Nur Hakim melaporkan.